apabila orang tua kami meninggal dunia, maka kami menyerahkan proses pemakaman orang tua kami kepada si panti ini. Halo, assalamualaikum, apa kabar semuanya? Balik lagi bersama gue Usama dan istri. Siapa? Sasa. Jadi kali ini kita akan membahas yang lagi rame, ya? Aku nggak tahu tapi. Emang rame? Kok aku nggak tahu? Ya lumayan lah, lagi jadi bahan omongan juga gitu, dan jadi pemikiran juga gitu. Apakah akan terjadi sama kita juga gitu, dimana ada orang tua yang dititipin sama anak-anaknya ke panti. Abis itu udah ditinggalin gitu aja gitu. Jadi ini anak-anak udah nggak mau ngurus lagi. Tanda tangan. Nah, ini ada tanda tangannya dia di sini. Di situ dikasih tahu kami yang bertanda tangan di bawah ini adalah 3 bersaudara, anak kandung dari Ibu Trimah nih. Ibu Trimah nih yang apa? Usia 65 tahun. Belum tua banget tuh padahal. Beralamat di sini. Ada kakak tertua, tengah, anak bungsu. Anaknya ada 3 ada 3 berarti. Nggak disebutin laki perempuannya ya? Nggak, ditutup lah untuk kerahasiaan. Bersepakat untuk menyerahkan perawatan orang tua kami kepada pantinya dikarenakan kesibukan kami masing-masing. Apabila orang tua kami meninggal dunia, maka kami menyerahkan proses pemakaman orang tua kami kepada si panti ini. Surat keterangan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Nah, jadi 3 anaknya ini udah tanda tangan dan dia nitipin ke pantinya kalau seandainya dia udah nggak mau ngurus lagi, mau tuh ibu hidup mati, pokoknya udah urusannya panti. Semua nggak bisa komen. Nah, jadi namanya sedih banget. Bu Trimah. Makanya kalau kita alhamdulillah orang tua kita masih ada gitu, bahkan di umur tua pun juga kita masih ngejagain ya. Mereka jangan sampai sendiri. Iya, kalau seandainya orang tua kita ya alhamdulillah sih masih bisa hidup ya, dalam arti masih belum bergantung sama anak-anaknya gitu. Cuma kalau seandainya memang udah benar-benar bergantung sama anaknya, pasti kita bakal ngurusin gitu. Bahkan kemungkinan akan rebutan kita ngurusin orang tua kita. Sini aja orang mama aku aja di Pekalongan, aku suruh di sini terus kan. Iya, dan kita malah seneng banget gitu kalau seandainya orang tua tuh tinggal di rumah kita tuh kayak seneng banget. Ini malah nyerahin ke orang lain dengan alasan karena kesibukan gitu. Kayak dia bakal nyesel gak sih kayak gitu? So, ibunya itu dulu waktu ngurus anaknya pernah ngomong, aduh sibuk nih, aku nggak mau ngurus anak-anak aku gitu. Enggak deh, coba aku mau lihat dia anaknya ibunya kayak apa. Iya, ya kita nggak tahu lah storynya di belakang kayak gitu kayak gimana gitu. Apa emang ibunya nggak pernah ngurusin nih anak, akhirnya nih anak balas dendam apa gimana? Tapi kalaupun seandainya kejadiannya seperti itu ya ampun, tanda tangan lagi anak pertama, tanda tangan, gue tanda tangan. Iya, kalaupun seandainya kejadian seperti itu ya tetap dia itu adalah ibu kita gitu. Kalau kita nggak bisa ngurusin, sewalah caregiver yang ngurusin anak kita. Banyak kok yang ngurusin ibu kita gitu. Yang penting ibu kita tetap ada di tempat kita, di rumah kita gitu. Ibu kita, bapak kita, coba bayangin ya. Bahkan sampai ada yang bilang ridho waliden. Jadi ridhonya Allah itu ridhonya orang tua gitu. Kalau seandainya orang tua nggak ridho, berarti Allah sendiri udah nggak ridho gitu. Wah, itu berat banget gitu. Artinya bener-bener orang tua tuh ditinggiin derajatnya gitu sama Allah, sampai kita tuh harus bener-bener minta ridhonya orang tua gitu. Karena ridhonya orang tua itu ridhonya Allah. Bahkan ada cerita ulama nih ya, ulama, ada orang datang minta doa sama ulama. Ini waktu dia datang, si ulama nih ngomong, kamu jangan minta doa sama saya, datang ke orang tua kamu, minta doanya sama orang tua kamu. Gitu. Selagi orang tua kamu masih hidup, itu adalah ridho kamu. Iya, makanya. Jadi kebayang. Makanya kita sama anak-anak kita benar-benar kita mentingin akhlak gitu kepada orang tua. Jadi akhlak itu sampai dibawa sampai mati, maksudnya bekal ya. Kalau seandainya nanti kita jadi tua kan, anak-anak kita kalau hormat sama kita, mereka akan menjagain kita gitu. Iya, benar banget. Kamu emang gimana nih? Ya, tapi nggak bisa komen, yang namanya orang tua jimat. Istilahnya yaitu jimat kamu gitu loh. Anak sebagai anak, ya gitu lah yang kamu tadi omongin, idem sama. Maksudnya ya jimat gitu, orang tua yang kita hormatin. Sesibuk-sibuknya orang tua kita masih bisa ngayomin.
Iya. Sampai ngantuk pun ngantuk aja tuh masih bisa nahan. Masih bisa jagain gitu. Ya Allah, demi anak sampai melek nyusuin, terus anak ngebalasnya kayak gini. Itu udah durhaka sih. Aku ngecap itu durhaka, bukan aku menghakimi bukan. tapi ngecap aja. Ya kita nggak bilang durhaka, itu kan urusannya Iya, Allah tapi lah gitu. gila sih. Cuman ya apa? Serem banget. BTW, tapi ini punya bapak nggak sih? Kayak sisa tinggal ibunya doang gitu. Cuma kok nggak ada yang mau ngurusin ibunya dengan alasan kesibukan. Sesibuk apa sih orang tua kita tuh sibuk, tapi tetap ngurusin anak-anak loh. Terus keluarga yang lain kemana? Aku penasaran deh. Ya mungkin udah nggak punya keluarga lain lagi kali. Tinggal satu orang itu doang. Oh, sedih banget. Coba kita bacain komen-komennya ya. Oh, ada ininya Ini kata-katanya bagus nih. Ibu bisa ngurus 10 anak. 10 anak belum tentu bisa mengurus seorang ibu. Mantap banget Sampai kata-kata. yang nge-reply berapa? 18 Banyak. komen, banyak banget. Kalian nggak tahu nikmatnya mengurus ibu sendiri. Wah. Kan aku bilang tadi jimat. Iya. Istilah kalau kamu ngejaga sebuah jimat kamu bakal berkah. Makanya orang tua kita gitu ya, orang ibu atau bapak kita tinggal di rumah kita aja kayaknya girangnya bukan main. Adem. Ngelahirin tuh udah sakit banget loh. Terus belum nyusuin, belum begadang, belum beli popok, belum. Nah, Terus kalian menggantikan dengan itu. dengan kesibukan sampai nggak mengurus anak Aku orang pikir tua. cuma di film doang loh. Ternyata real ada. Ada ini buktinya sampai dia tanda tangan nggak mau ngurusin ibunya lagi. Aku mega Karma ketika mereka sudah tua, kita nggak tahu Nah. mereka sama orang tuanya aja bisa seperti itu. bener-bener. Nanti gimana anak-anaknya bisa jadi akhirnya karma dia akan ditinggalkan sama anak-anaknya. Siap Kalian nggak? harus ngerasain itu. Tapi karma tuh aku percaya karma loh. Bisa jadi, bisa terjadi. Wah, kenapa dulu ibunya nggak titipin 3 anaknya di panti asuhan ya? Padahal dulu ibunya pasti sibuk kan. Ini bener banget kan. Sumpah itu Bener. dia tuh. Sesibuk-sibuknya ibu tuh nggak bakal mau nitipin. Kan nitipin mbaknya aja cuma berapa jam aja udah nggak tega loh. Masa Iya. cepet-cepet pulang, gimana kabar anakku gini. Aduh aku nggak. Coba dibalasnya kayak gitu ya. Kenapa nggak dulu nggak dititipin di panti asuhan? Bukannya rebutan hak asuh orang tua, malah sebaliknya. Karena berbakti pada orang tua yang sungguhnya mengurus orang tua di usia senja tuh. Jadi balas budi kita kepada orang tua kita adalah gimana cara kita bisa ngurus orang tua kita di masa tuanya. Kan Di masa kayak senjanya. malah berkah gitu, kayak bales budi. Iya loh. Sial, sok sibuk loh. Anak macam apa lo nyari duit nggak kaya-kaya aja sombong. Kebayang sih, itu kayaknya Keselnya orang sok sibuk. Soalnya orang 3 banyak. loh, 3 anak. Dan tiga nggak ada yang mau ngurusin Tiga nggak ada yang mau ngurusin. karena kesibukan. Nggak, aku penasaran, bukannya mau ngomongin ya. Itu anak udah nikah belum sih? Seenggaknya kalau udah nikah ada Ya salah pasti udah satu- nikah lah, ibunya aja umurnya udah 65 tahun Salah kok. satunya ada yang kayak atau istrinya atau suaminya narik kek, berbaik kek. Aduh nggak tahu deh, kamu ngurusin tapi kayak aku mau kayak mikir panjang gitu, mau kepo gitu. Lo dilahirin sama ibu bapak atau tiba-tiba udah ada di dunia langsung bro. Tanpa ibu bahkan ayah pun lo nggak bisa nggak hidup di dunia ini bungsul. Astaga, gue pengen gue masukin ke kandang onta. Ada Saking macan, emosinya. ada macan. Ada yang komen juga durhaka tuh, kayak kamu tuh ngomongin durhaka tuh. Ya jelas lah. Itu sih emang nggak mau ngerawat aja. Dia sibuk atau keluarganya sibuk, emang nggak bisa bayar orang tua buat jaga orang tuanya. Kalau dia masih bilang alasan keuangan, yang namanya rezeki untuk orang tua pasti datangnya nggak disangka-sangka. Iya benar. Dan sumpahnya orang tua tuh pasti berlaku. Jadi hati-hati banget disumpahin sama ibu sendiri. Iya Iya. nggak sih? Nggak takut apa sumpah karma doa seorang ibu itu langsung loh diijabah. Makanya kan ada kisah Malin Kundang ya, walaupun yang bukan benar, tapi itu kisah itu menjelaskan bahwa doa orang tua itu bisa diijabah gitu. Iya. Kalau seandainya orang tua kita tersakiti, Aduh. doanya langsung Allah yang ngabulin loh. Semoga kita nanti di usia senja Iya. kita masih bisa diurus sama anak-anak kita. Insya Allah bakal yang kita ajarin selama ini Iya. anak-anak Dan kalian juga, kerekam ke dia sampai dia punya anak lagi sampai punya kita ya turun temurun. iya, kalian juga yang nonton ini, kalau seandainya kalian punya orang tua, kalian hormatin orang tua kalian jaga sampai di akhir masanya dia gitu. Karena mereka sendiri juga udah banyak berkorban untuk anak-anaknya, untuk kalian. Gitu. Dari ya udahlah ya. Nggak bisa dijelaskan kata-kata yang namanya orang ibu adalah ya ibu gitu.
Oke deh, makasih banyak udah nonton video ini. Semoga bermanfaat obrolan kita di tengah malam ini dan obrolan sebelum tidur. Jangan lupa di like, komen, di share, subscribe. dan diaktifin notifikasinya supaya kalian tahu updatean terbaru dari channel Harbatas. Sampai ketemu lagi, thank you dan wassalam.